kan itu trik ya. Trik aja. Itu trik, artinya ya apa yang sudah pernah kita siapkan. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi sangat hal yang tidak mungkin. Kalau kita untuk mendeteksi bahwa di sini ada logam, di sini ada batu mulia, mungkin bisa. Cuman ya itu tadi, kalau di sini ada logam batu mulia ya harus manual, artinya manual ya dia campur, ya kan, dia harus di sekop dan lain sebagainya. Tapi dengan kekuatan manusia apapun bentuknya, saya sudah 30 tahun lebih ya, saya belum pernah ada sesuatu yang bisa naik sendiri. Salam Waras, bersama saya dengan Pram dan Mas Yuda AB. Pembahasan kita kali ini mengenai apa Mas kira-kira? Fenomena penarikan pusaka. Penarikan pusaka itu macam-macam ya Mas ya? Ada keris, Ya. ada batu, macam-macam ya. Itu yang disebut pusaka ya. Pusaka. Baik, itu sistemnya gimana Mas kira-kira? Cara kerjanya nih, penarikannya bagaimana nih Mas? Apakah betul ada nggak penarikan pusaka itu? Harusnya pertanyaannya itu adalah apakah betul atau ada penarikan pusaka? Atau mencari harta karun gitu kan? Karun betul ya. Karena pusaka ini ada nilai jualnya tinggi juga ya, betul. Karena dicari dengan iming-iming kekuatan, iming-iming harga dan lain sebagainya. Jadi begini. Yang perlu kita garis bawahi, yang namanya pusaka harta karun itu adalah benda padat. Dan yang namanya harta karun atau pusaka itu biasanya terpendam di bawah tanah. Di bawah tanah ya? Betul. Di dalam batu nggak mungkin ya? Ya, apapun. Kalau di dalam batu pun juga terpendam. Artinya kan di dalam bongkahan itu ya? Bongkahan. Nah, sekarang yang jadi masalah, dan nanti mohon pemirsa juga bisa melogikakan. Yang namanya pusaka, harta karun dan lain sebagainya itu kan benda padat. Betul, benda padat. Artinya tanah itu pun juga benda padat. Betul. Kembali lagi saya tetap konsisten bahwa solid is solid. Benda padat adalah benda padat. Ya. Ketika dia bisa menembus benda padat, berarti harus ada jejak. Ya. Harus ada bekas. Prosesnya itu ya. Betul, prosesnya seperti itu. Ini logika. Nah, ketika ada benda padat di dalam tanah, dia bisa naik sendiri dan tanpa ada bekas, tiba-tiba dia bisa kepegang dengan orang, ya kan? Ya, omong kosong lah. Nggak mungkin itu ya? Nggak mungkin. Nanti, next saya akan tunjukkan bagaimana trik cara mengambil pusaka itu tadi. Yang tiba-tiba di tangan saya nanti ada keris, tiba-tiba di tangan saya nanti ada batu dan lain sebagainya. Kalau gitu nanti akan saya tunjukkan. Dan biasanya mereka menggunakan, nah ini nih modusnya, mereka biasanya menggunakan orang beli minyak lah dengan harga sekian, ya kan. Terus untuk maharnya nanti akan jadi sistem mahar dan lain-lain bayar di muka nih ya. Nah, itu yang merugikan orang nih. Itu yang jadi ajang bisnisnya di situ. Bisnis di situ. Sebetulnya kan itu trik ya. Trik aja. Itu trik, artinya ya apa yang sudah pernah kita siapkan. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi sangat hal yang tidak mungkin. Kalau kita untuk mendeteksi bahwa di sini ada logam, di sini ada batu mulia, mungkin bisa. Cuman ya itu tadi, kalau di sini ada logam batu mulia ya harus manual, artinya manual ya dia cangkul. Ya kan, dia harus di sekop dan lain sebagainya. Tapi dengan kekuatan manusia apapun bentuknya, saya sudah 30 tahun lebih ya, saya belum pernah ada sesuatu yang bisa naik sendiri. Telekinetik ada. Ya kan, saya percaya telekinetik ada. Saya juga mempelajari telekinetik. Cuman telekinetik yang betul-betul ada di sini. Gitu.
ini telekinetik yang bisa. Betul, artinya dia tidak menembus apapun. Betul. Kan betul. Nah, kalau kita sudah berbicara telekinetik, dia bisa menembus benda padat tanpa ada satu jejak atau bekas, ya omong kosong. Tapi kan banyak Mas dari orang-orang yang dibilang ahli ya di YouTube ya, lebih banyak ya. Jadi dia menggali tanah, dia bilang ini ada benda pusaka, kemudian dapat keris. Ya kalau dengan dapat digali nggak apa. masalah. Digali nggak ada masalah. Itu betul bisa ya, dideteksi bisa ya itu ya. Bisa. Untuk mendeteksi logam, untuk mendeteksi batu mulia, bahkan kayu bagus pun bisa. Jadi dideteksi, kemudian digali dengan manual ya. Nah, digali dengan manual masuk akal. Akal itu. Kan begitu. Artinya kita manusia bisa mendeteksi itu bisa. Karena di telepati pun ada pelajaran seperti itu gitu kan. Cuman kalau tiba-tiba dengan semedi dia tiba-tiba naik, nah, besok tak praktekkan juga bisa seperti itu. Okay. Tahu-tahu ada di tangan saya kan gitu loh. Itu sulap ya, palsu sulap, ya. ya. Nah ini yang mau kita bahas kan yang seperti itu. Hanya kan berbondong-bondong, orang datang tiba-tiba pas lagi duduk, batu berjatuhan, kita bisa ngambilin batu. Bahkan yang lebih unik lagi begini Mas, kadang-kadang kita dapat pusaka dan pusaka itu begitu orang lain pegang panas. Wah panas ini masih baru kan gitu. Wah ini punya kekuatan apalah kan gitu kan, bla 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 bla. Nanti juga tak buktikan. Next, di konten berikutnya saya buat itu. Ini saya juga baru dapat info gitu ya. Saya baca di YouTube atau di mana ya? Di Google ya. Jadi ada orang mendapatkan keris ya. Datang sendiri ke rumah dia. Itu ada kemungkinan seperti itu nggak Mas? Dilempar kali. Mungkin. Dilemparin. Temennya sendiri ngelempar dari luar kali. Ratusan keris loh datang ke rumah dia. Makanya itu aneh sekali. Dilemparin kali. Nggak mungkin sekali. Ya makanya di batas logika ini kan kita memang harus konsisten. Artinya kita akan membedah mana yang logika, mana yang tidak logika. Yang logika ayo kita share, kita berikan edukasi. Yang tidak logika kita cut. Iya betul Kan gitu loh. Keris terbang atau apa? Nah, ya telekinetik bisa. Kan benar bisa telekinetik itu ada. Cuman ya tidak begitu caranya kan begitu loh. Dia terbang dan lain sebagainya kan gitu loh. Saya juga ngajarin kok sulap, bahkan sulap kartu bisa terbang, tak tarik lagi bisa nempel ke saya. Saya juga ngajarin yang seperti itu gitu loh. Betul. Next konten berikutnya itu saya tunjukin yang seperti ini yang sudah fenomena banyak terjadi di luar sana. Kan begitu Mas. Betul. Jadi betul. Saya tidak mengingkari namanya pusaka, namanya harta karun itu ada. Ada ya? Ada karena orang-orang zaman dulu, zaman kerajaan mungkin dia menyimpan di suatu tempat dan seiring dengan berjalannya waktu mereka mungkin terkikis oleh angin, jadi ketumpuk sama tanah dan lain sebagainya. Kayak candi lah. Candi kan ketemunya begitu kita gali, muncul candi baru betul kan. Tapi ya manual, betul-betul digali gitu loh. Tidak semata-mata candi itu nongol sendiri kan begitu kan. So, sama lah seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada. Cuman ya prosesnya kalau kita mau proses ngambilnya, prosesnya yang benar, bukan proses sulap. Magic. Nah, yang konyolnya kan orang-orang yang seneng yang hal-hal semacam itu. Artinya begitu kita dapat, tiba-tiba dari atas kita tek di tangan kita dapat, oh ini bagus, rebutan orang. Mahalnya berapa? Berebut, mahalnya berapa? Padahal maaf, beli yang begituan kalau di Jogja di Pasar Beringharjo macam-macam itu bentuknya. 10.000 sampai 50.000 dapat kan gitu loh. Kalau sampai dijual harga sampai puluhan juta bahkan ratusan juta kan luar biasa itu. Main. Ternyata dibohongi. Ya. Kayaknya bener lah. Dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Makanya kita akan bongkar fenomena-fenomena di luar sana dan nanti akan saya tunjukkan ya kan. Saya tunjukkan bagaimana prosesnya seperti itu. Gitu loh. Tapi untuk benda pusaka ini nih Mas, itu terdiri seperti apa aja Mas? Yang biasanya keluar atau bisa dideteksi di dalam tanahnya? Apapun yang bentuknya logam batu ya? sebetulnya bisa. Batu juga bisa ya? Bisa. Nah itu kedalamannya berapa jaraknya Mas? Yang bisa dideteksi itu? Ya kualitas daripada orang yang bisa mendeteksi aja. Tergantung masing-masing orang berbeda ya? Kualitas orang berbeda, ada yang cuma mampu sampai 50 cm atau setengah meter, ada yang mampu sampai belasan meter bahkan kan. Macam-macam daripada kualitas orang itu. Dari itu kemampuan per orang yang supranaturalnya, yang metafisikanya ini berarti ya. Kalau itu saya tidak mengingkari, mungkin bisa kan gitu loh. Dan itu sangat bisa untuk mendeteksinya. Tapi kalau mengangkat benda padat, nembus benda padat tanpa ada suatu jejak, itu yang tidak bisa. Itu yang tidak bisa.
sulap tiba-tiba keluar dari tanah, muncul sendiri. Tiba-tiba keluar kita begini, tiba-tiba datang sendiri. Temennya yang lempar Ya, itu. namanya lempar. Dibohongin ya. Iya, Ada permainan gitu. permainan jelas itu. Terus manfaat dari benda pusaka sendiri apa Mas biasanya dalam kehidupan? Sugesti. Sugesti aja. Sugesti. Jadi Misalnya orang punya nih terus embu gandring atau siapa gitu. sugesti. Karena ya yang menumbuhkan sugesti adalah si pelaku yang seorang seorang dukunnya itu tadi memberikan sugesti. Oh, ini punya sugesti buat tolak bala, ini punya sugesti buat A, buat B, buat C, kan gitu loh. Nah, orang awam seperti tadi saya bilang, itu hal abu-abu. Orang awam begitu dikasih pamer seperti itu melihatnya sesuatu yang goib, hanya tertarik. Berapapun Dibayar. akhirnya kan. Padahal kekuatan. Berarti sebenarnya misalnya orang untuk kewibawaan, untuk di kantor seperti Sugesti. gitu ya, Sugesti. sugesti ya. Sama halnya nih, saya bilang, Mas Pram, ini yang seperti ini aja. Ini bisa membuat Mas Pram awet muda, ini bisa membuat Mas Pram tolak bala, selamat kan gitu kalau sugesti di aja itu ya. tak kasih sugesti. Jadi percaya diri. Percaya diri. Nah, percaya diri itu sebetulnya 50% sudah membangkitkan mind power kita. Mind power. 50%. Gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya hanya itu aja Mas. Hanya itu aja. Sugesti aja. Betul. Beda sama kolektor kan begitulah. Dengan kolektor dia punya histori. Ya panjang begini-begini historinya dapat dari Bapak A, Bapak B, Bapak C kan gitu kan. Betul. Ada satu histori sendiri. Sehingga kalau kolektor saya nggak menyalahkan, artinya ya mereka betul-betul pure bisnis. Artinya pure bisnis, ini benda tua, ini punya nilai histori, ini punya nilai jual. Tapi tidak yang seperti tadi, orang berbondong-bondong dikabarin bahwa di sini banyak pusaka, begitu datang muncullah pusaka sedemikian rupa. Bahkan lebih konyol lagi, kita ada di Depok, pusaka yang ada di Jawa bisa ditarik ke sini. Hebat bener. Nah, itu yang fenomena terjadi kan seperti itu. Jadi kan, wah ini pusaka Tarik jarak jauh. tahu-tahu bisa datang ke sini kan begitu. Ini yang konyol saya bilang kan. Iya. Ya, berarti kan udah nggak perlu lagi teknologi pesawat kita mau ngirim paket. Betul. Kan gitu kan. Saya juga pernah dengar Mas, ada orang tarik harta karun misalnya dari Iya. jauh, itu apa bisa Mas? Ya jelas nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Kalaupun toh bisa ya udah nggak perlu lagi. Segala macam itu kan paket-paket ya udah tinggal kirim aja dari sini tahu-tahu nyampe kan begitu loh. Nggak akan mungkin. Tapi deteksi harta karun misalnya uang atau apa bisa juga Mas? Dalam bentuk kertas seperti itu. Bisa juga. Bisa juga Bisa ya. juga karena ada sesuatu zat yang berbeda, terus kita bisa mempelajari zat yang berbeda itu apa, bentuknya di situ kita bisa mendeteksi. Karena kejadian yang sering saya alami itu kan beberapa orang pebisnis, nah ini di rumah ini punya harta karun dipendam gitu kan, dia cari orang pintar untuk tarik harta karun itu. Kasus seperti itu saya banyak. Nah itu Saya banyak dipanggil dan saya sudah menjelaskan dengan orang-orang, ya kalau ada saya bilang ada, kalau enggak saya bilang enggak. Ini enggak ada kan gitu loh. dia bilang ditutup sama jala sutra atau apa gitu. Ya, dengan dalih ini harus ini dengan, Bayar ini dulu, beli kambing kendit ya, pakai ayam cemani, pakai minyak jin dan lain minyak jin, sebagainya. macam itu biaya semua tuh. Ya semua udah. Kan Tuh, gitu. banyak orang tertipu di situ Mas. Betul. Itu bisa dideteksi ya sebenarnya. Iya. Ini yang perlu kita luruskan. Sebetulnya untuk seperti itu, kalau dia mengaku orang yang bisa mendeteksi ya artinya kan dia tidak butuh apa-apa. Betul. Kalau dideteksi ada ya berarti yang dia butuhkan hanya skop sama cangkul. Kan gitu loh. Skop sama cangkul. Jadi tidak butuh ini itu karena jelas nggak ada korelasinya kok. Ya, korelasi, Kita ya. potong kambing terus dia keluar sendiri nggak mungkin. Kan Harus gitu loh. tetap digali. Lah iya. Lucu aja. Tapi loh. tetap harus deteksi dulu di awal ya. Ya, deteksi dulu. Karena saya banyak sering menemukan kasus yang saya dikabarin bahwa di sana ada pusaka A, ada jimat A, jimat B gitu kan. Kayak misalnya besi kuning, kayak apalah kan gitu kan. Kenyataannya setelah saya ke sana, nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Dan pernah juga saya ke sana juga menemukan ya ternyata cuma logam peninggalan apa sih? Peninggalan zaman dulu, tembaga yang memang tua betul, Kuning pernah, gitu ya. Iya, kuningan tembaga. Dikira emas atau gimana? Ya, emas. Itu pun juga kita gali juga lumayan itu, hampir 1,5 meter itu kan. Ya. Jadi Mas Yuda bisa deteksi sampai 1,5 meter itu? Ya, Barang itu ada? alhamdulillah. Wah mantap. Alhamdulillah. Ya ternyata betul, cuman digali ya cuman ketemu, kalau bahasa Jawanya cepuk, tahu nggak Cepuk, ya. Cepuk itu kayak buat tempat perhiasan, cuman itu yang dari tembaga. Tembaga. Tuh.
pernah ketemu itu tok gitu. Mantap. Artinya kan bukan emas, Bukan emas, hanya kuning mirip emas. itu pun juga manual. Oh, manual dikali biasa. Kali kita bersihkan. Oke. Jadi ya, memang bukan dengan cara mistik yang kita bisa angkat terus tiba-tiba dia naik sendiri. Kan ada juga cerita orang gali harta karun emas atau apa, kasih kain putih, nanti dia berdiri sendiri, bangun sendiri dari kain putih itu, Ya, berisi sulap. uang. Sulap. Itu sulap itu ya. Merubah dari penglihatan orang ya. Ya macam-macam sulapnya ada. Di hipnotis itu apa nggak Mas? Ya semacam itulah, macam-macam. Mereka punya teknis macam-macam. Ada teknis hipnotis, ada teknis trik, ya kan. Jadi macam-macam. Next lah, konten yang berikutnya akan saya detailkan lagi bagaimana kita tiba-tiba kita ngobrol di sini tiba-tiba ada Uang. pusaka. Ada uang, ya kan, Mantap. gitu. Nanti saya Karena kebanyakan di kalangan umum Mas, ya, di masyarakat tuh banyak sekali orang yang rugi habis-habisan Mas. Betul. Bahkan miliaran Mas gara-gara itu Mas. Betul. Jadi kita akan membuka paradigma ini masyarakat ini. Betul. Kasihan Mas. Iya, ini yang nggak bener yang Nggak seperti benar ini. ya. Ini yang harus kita perangi yang seperti Jadi ini. orang punya rumah habis-habisan gara-gara bisnis begini, Betul. habis semuanya. Betul. Harta karun lah Zaman apa dulu segala- kan populer itu Mas. Zaman dulu populer kayak pencarian samurai Nah, lah, itu pencarian sering. uang Brazil, Nah. pencarian apalah itu kan. macam-macam lah. Mau kosong lah menurut saya. Kosong ya. Begitu. Baik-baik. Nah, itu pemirsa, itu sebagai pelajaran yang membuka wawasan kalian semua. Semoga dengan tayangan ini wawasan kalian tambah lebih masuk logika lagi. Amin. Oke? Salam waras.